Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan kelompok kami, saya Suroya Jamil dari SMP Negeri 1 Ketanggungan. Saya Rifatun dari SD Negeri Kubang Jati 2. Dan saya Duladi dari SMK Budi Utomo Brebes. Kemudian saya Muhammad Ikhwanuddin Al-Fatah dari SMA Negeri 2 Brebes. Salam bahagia, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suroya, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, alhamdulillah kabar saya hari ini sehat walafiat. Gimana kabarnya Pak Iwan juga? Alhamdulillah juga Bu, kita sama-sama sehat ya Bu ya. Oke. Ini Bu, nah, sebelum kita Ibu Suroya melaksanakan coaching ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nih, agar Ibu itu tahu apa yang akan saya nilai ya. Pada saat itu Bu, saat Ibu melaksanakan coaching nanti, nanti itu Ibu akan saya amati, yaitu mengenai prinsip-prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses yang kreatif, memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, kemudian Ibu Suroya juga nanti itu pasti juga sudah memiliki kompetensi inti ya, dari coaching itu yang meliputi lisensi ya, atau yang disebut sebagai kehadiran penuh, terus kemudian mengendalikan aktif ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Serta juga saya berharap dalam percakapan ini nanti Ibu Suroya Jamil tidak lupa menerapkan prinsip data seperti tujuan, itu identifikasi, kemudian rencana aksi, terus kemudian ada tanggung jawab. Itu yang saya akan jadikan acuan dalam observasi saya nanti. Nah, bagaimana Ibu bisa dipahami ya? Satu dipahami Pak, bisa dipahami. Oke, baik Ibu Suroya Jamil, sebelum kita melakukan observasi ya, saya ingin menanyakan beberapa hal Bu, boleh Bu ya? Boleh Pak Iwan, silakan. Oke. Nah, nanti dalam proses coaching nanti, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa? Seperti itu. Kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan itu, yang pertama itu present Pak, kehadiran penuh ya, present atau kehadiran penuh, biar si coach ini merasa nyaman dengan saya untuk menceritakan semua hal yang terjadi pada dia. Yang kedua itu saya menjadi pendengar aktif Pak, biar si coaching ini tuh merasa didengarkan atas masalah yang dia ceritakan ke saya. Itu Pak Iwan. Selain dari dua kompetensi tadi ya, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu ambil yang lebih spesifik? Mungkin itu ya Pak, saya mau spesifik ke present, kehadiran penuh. Kadang kan kita berlawanan dengan jam mengajar kita dapat menghadirkan penuh dengan lawan bicara kita atau coach kita tuh bagaimana caranya, kan itu juga perlu waktu juga ya Pak ya. Kira-kira yang tadi Ibu sampaikan ya, indikator-indikator tadi ya, itu ya. Kira-kira tolak ukur keberhasilan itu apa? Kalau menurut saya tolak ukur keberhasilan nanti saya coaching itu, yang pertama itu si coach ini tuh dengan saya kompetensi present ini, berharap coach ini tuh mau terbuka akan semua masalah yang dia alami, terus merasa nyaman bercerita dengan saya, terus nggak lupa juga kita tidak menggurui si coach ini ya, tidak boleh mengasih solusi juga, terus agar si coach ini tuh bisa menemukan solusinya sendiri atas masalah yang dia dialami Pak Iwan.
Oke begitu Bu, Pak Iwan. baik Ibu Surya Jamil, baik sekali ya rencana-rencana yang Ibu akan terapkan nanti ya. Ya, Oke, indikator badan itu sudah dipaparkan. Semoga yang Ibu sampaikan itu berjalan dengan lancar nantinya. Gitu. amin amin Pak Iwan, terima Oke. kasih. Ya. Aduh. Assalamualaikum Bu Aya. Waalaikumsalam Bu Rifa, kenapa? Iya Bu Aya, ada waktu nggak? Ada. Kenapa emangnya Bu Rifa? Saya mau curhat Bu. Oke oke. Ya. Di sini aja. Di sini aja Bu. Oke. Terus kira-kira tujuan kita bertemu kayak gini, Bu Rifa ngajak ngobrol sama saya apa Bu Rifa? Gini Bu, saya itu mau curhat masalah tugas tambahan saya Bu. Ibu tahu sendiri, saya kan selain guru kelas juga tugas tambahan saya itu sebagai operator ya Bu. Oh, Itu iya, iya. menurut saya menjadi beban Bu. Gitu, Bu. Oh gitu. Kenapa Bu Rifa merasa terbebani dengan tugas tambahan menjadi operator ini? Iya Bu, satu karena kalau operator itu kan terkadang ada rapat dadakan ya Bu di luar sekolah. Jadi saya itu sering meninggalkan anak-anak. Jadi saya tidak bisa fokus terhadap anak-anak itu Bu. Jadi pembelajaran atau ya saya jarang keluar lah Bu. Belum lagi nanti misalkan ada anak yang mau pindah atau disuruh kepala sekolah tentang data-data sekolah yang diperlukan harus deadline hari itu, saya kan pasti meninggalkan anak-anak Bu. Oh gitu. Terus menurut Bu Rifa, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, seberat apa tugas tambahannya Bu Rifa? Menurut saya kayaknya 8 ya Bu ya. Oh, berarti lumayan berat ya Bu Rifa ya, Lumayan, karena iya, udah di angka 8. Oke Bu Rifa, bagaimana Bu Rifa membagi tanggung jawab tuh antara operator dengan guru kelas selama ini Bu Rifa, itu gimana? Yang saya jalankan selama ini itu misalkan Ibu saya disuruh rapat di luar sekolah gitu ya Bu ya. Saya akan menitipkan anak-anak itu dengan guru yang lain yang jamnya kosong, misalkan guru agama, misalkan lagi tidak ada kelas, jadi guru agama itu nanti masuk ke kelas saya. Saya minta tolong lah Bu biar si anak-anak ini terkondisikan, tidak rame gitu Bu. Ada tugas lah. Oh gitu. Iya ya, bagus itu Bu Rifa. Terus hambatan apa saja yang dirasa Bu Rifa dalam ini? Menurut Bu Rifa ini kan masalah gitu tuh, hambatannya apa aja? Yaitu satu hambatannya saya kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran sama anak. Kemudian juga saya juga pernah ngomong Bu masalah ini sama kepala sekolah saya biar tugas operator itu tersendiri gitu loh, tidak untuk guru kelas tapi ada tenaga administrasi gitu Bu. Gitu. Tapi selama itu kepala sekolah itu belum menyetujui apa gitu. yang saya inginkan itu. Oke, terus menurut Bu Rifa baiknya gimana? Ya baiknya biar operator itu tersendiri Bu, ada tenaga administrasi tersendiri. Jadi saya tidak menjabat dua jabatan gitu, guru kelas dan operator seperti itu Bu. Terus menurut Bu Rifa, apakah Bu Rifa sudah memiliki solusi untuk masalah ini? Saya rasa belum punya Bu, karena saya juga belum ngobrol lagi dengan kepala sekolah. Terus rencananya Bu Rifa kapan akan terlaksananya untuk berdiskusi dengan tadi Bapak Kepsek itu, rencananya kapan untuk mengetahui masalahnya Bu Rifa tentang tugas tambahannya Bu Rifa? Mungkin nanti saya akan diskusi dulu dengan bendahara bos gitu ya Bu. Soalnya dulu saya pernah ngomong sama kepala sekolah itu mungkin terhalang karena tidak ada dana bos gitu Bu untuk menggaji si GTT gitu. Jadi saya mau berdiskusi dulu dengan bendahara bos. Nanti kita akan bareng-bareng ada kepala sekolah bahwa hambatan atau itunya tuh seperti ini loh Pak keadaan di lapangan gitu Bu. Oke, terus menurut Bu Rifa, siapa orang yang bisa membantu Bu Rifa selain tadi bendahara bos? Apakah ada pihak lain lagi yang bisa membantu Bu Rifa buat meyakinkan ke Kepsek bahwa Bu Rifa tuh merasa terbebani gitu tuh? Ya, mungkin saya akan
saya juga akan mengajak guru agama atau guru olahraga yang biasa saya minta tolong gitu Bu untuk mengisi kelas saya ketika saya rapat di luar sekolah. Mungkin itu Bu. Oh iya. Nah, itu kan rencana Bu Rifa ya, kita anggap rencana plan A. Semamanya nih plan A ini, semamanya tadi mau minta gantian operator dan lain-lain itu gagal. Apakah Bu Rifa ada rencana B-nya, plan B-nya? Ya misalkan usulan saya tidak bisa diterima sama kepala sekolah, ya mungkin kembali lagi Bu, saya akan minta tolong sama guru yang lain untuk mengisi kelas saya ketika saya ditugaskan untuk menjadi operator, misalnya rapat di luar sekolah atau ada data yang harus saya isi, nanti saya minta tolong sama guru yang lain gitu. Gitu. Tadi kan kita udah panjang lebar ya Bu Rifa. Bu Rifa ternyata udah nemuin solusinya sendiri. Iya, betul Terus sekali, Bu. kesimpulannya pertemuan kita hari ini gimana Bu Rifa? Kesimpulannya, satu, misalkan saya mau usul kepada kepala sekolah itu masalah tentang hambatan saya menjadi operator tidak disetujui, mungkin nanti saya akan kembali ke rencana awal atau seperti biasa gitu Bu, dengan meminta tolong dengan guru yang jam kosong untuk mengisi kelas ketika saya menjabat menjadi operator gitu Bu. Terus gimana perasaan Bu Rifa sekarang? Iya, terima kasih Bu Aya. Alhamdulillah sekarang saya sudah plong Bu, sudah lega lah, sudah curhat sama Bu Aya masalah saya ini. Jadi sedikit ada gambaran atau solusi, ternyata ya Bu, saya sudah mendapat solusi dengan solusi saya sendiri gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Aya. Ya, alhamdulillah ya Bu Rifa. Ternyata Bu Rifa itu aslinya tuh bisa menyelesaikan masalah sendiri, tapi mungkin Bu Rifa butuh kevalidan dan tempat curhat juga ya, biar nanti masalahnya tidak terbebani kepikiran juga ya Bu. Iya betul Bu. Semoga semakin baik ngajarnya, semakin baik juga jadi operatornya sementara Pak. Iya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ibu Suraya, ini kita ketemu lagi nih ya. Tadi saya sudah mengamati proses coaching dari Ibu Suraya terhadap Ibu Rifatun ya. Ini ada beberapa catatan yang sebelumnya saya tulis nih. Ini kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal pertanyaan, boleh? Boleh Pak Iwan, silakan. Jadi yang pertama itu Bu, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dengan Ibu Rifatun ya, dan terkait dengan indikator kesehatan yang Ibu terapkan tadi? Setelah tadi saya melakukan coaching dengan Bu Rifatun itu, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak Iwan, seperti kemitraan. Saya tidak menggurui Bu Rifatun ya. Terus proses kreatif, saya berusaha kreatif untuk menanyakan biar Bu Rifatun juga merasa oh saya itu antusias. Terus ketiga juga memaksimalkan potensi coaching, Bu Rifatun bisa menemukan solusinya untuk masalahnya dia sendiri. Terus kompetensi inti yang sudah saya terapkan, tadi saya mencoba present atau kehadiran penuh, biar Bu Rifatun itu terbuka dengan saya, oh saya tuh bisa meluangkan waktu buat Bu Rifatun lah gitu ya Pak. Terus saya jadi pendengar aktif juga, biar Bu Rifatun itu nyaman ya, merasa ada yang empati dengan masalahnya dia. Yang ketiga itu saya mencoba menanyakan pertanyaan berbobot buat Bu Rifatun dengan tujuan agar Bu Rifatun itu bisa menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Terus tadi juga saya sudah mencoba menerapkan coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuannya Bu Rifatun bercoaching dengan saya itu apa, terus identifikasi dari masalah coaching tadi itu apa, rencana aksinya Bu Rifatun apa, sampai tanggung jawabnya Bu Rifatun atas masalahnya dia itu sendiri itu apa, begitu Pak. Iya, tentu. Oke, bagus sekali Bu Surya, apa yang Ibu sampaikan tadi ya mengenai prinsip-prinsip coaching ya. Bu Surya sudah melakukan semua ya, kayak tadi ya, seperti proses kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi dari coach sendiri itu ya Bu ya. Dan kompetisi inti yang sudah Ibu terapkan juga ini sesuai dengan catatan saya ya, seperti ya, itu ada
prinsip kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, tidak melakukan itu ya menggurui ya Bu ya. Iya, Tadi ya betul. tidak menggurui juga, sehingga coachingnya sendiri bisa menemukan solusi-solusi yang ada gitu Iya, ya dari Pak. permasalahannya. Wah, luar biasa Iya. sekali. Jadi Pak Iwan. Kira-kira Ibu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan itu pertanyaan berbobot ya Pak Iwan. Mungkin tadi pas Bu Rifa coaching itu mungkin saya merasa pertanyaan saya kurang berbobot ya. Begitu Pak Iwan, biar saya itu terbiasa saat ada orang yang coaching dengan saya itu, saya terbiasa mengeluarkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si coach ini juga bisa berpikir solusi untuk masalahnya sendiri gitu Pak. Oke, wah luar biasa sekali ya yang Ibu terapkan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, luar biasa sekali. Ibu, semoga nanti kedepannya rencana selanjutnya itu berjalan dengan sempurna dan lebih baik. Amin di Pak Iwan. Terima kasih juga ya Pak Iwan sudah mengamati atau mengobservasi saya tentang coaching saya dengan diri Pak.